Jadi bagi yang sekarang usianya 30 ya, dari mana masih jomblo jangan khawatir. Mungkin istri jenengan belum lahir, masih 10 tahun lagi bisa jadi ya. Nah ini Nabi usia 45 istrinya baru lahir, kan nggak ada yang mana. Mungkin jenengan yang masih saya nggak dapat jodoh dari sampai, bukannya sampean saya, kalau ibu calon mertuanya sampean, gitu, saya itu lahir, ya, saya itu memang kita gede kalau umur sekat lah, nah memang jodoh ya datang jadi. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha, wa fi hadhihi sanah kanat al-hijrah al-ula ila al-Habasyah. Faqad kharaja ilayha awwalan sirran 11 rajulan wa 4 niswah minhum Utsman ibn Affan wa imra'atihi Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummi Salamah allati sarat ummul mu'minin akhiran. Wa kana alaihi Utsman bin Mas'ud thumma kharaja Ja'far bin Abi Thalib. فتتابع المسلمون حتى بلغوا 82 رجلا سوى النساء والصبيان وقد أكرمهم النجاشي ثم رجع بعضهم إلى مكة وبقي من بقي إلى أن هاجر النبي إلى المدينة فهاجروا إليها. Kemudian pada tahun kelima daripada kenabian, ini adalah tahun permulaan daripada hijrahnya beberapa sahabat Nabi ke kota Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang kita kenal dengan Afrika. Di sana ada seorang raja yang bernama Najasyi, yang mana Najasyi ini adalah seorang raja yang beragama Nasrani. Najasyi ini terkenal raja yang adil, bijaksana, kemudian baik hati, istimewa, raja yang istimewa dan terkenal raja yang berpegang teguh dengan agama. Maka akhirnya di waktu itu Nabi mengutus, ya karena apa? Karena di waktu itu sudah Mekah ini berat, tekanan dari orang-orang kafir itu mulai terang-terangan sudah. Maka Nabi mengatakan sudah, ini saja, sebagian daripada kalian berangkatlah hijrah, pergilah ke Habasyah. Ini Nabi nyuruh orang berangkat, bukan Nabi yang pergi dulu. Kalau kita kan, ya kita dulu yang pergi, ya, pemimpinnya yang pergi. Tidak, ini tidak. Nabi bilang kamu pergi, tak tunggu di sini. Berangkat rombongan pertama. Rombongan pertama berjumlah 12 orang yang dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan yang ditemani oleh istrinya, yaitu putri Rasulullah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah. Tapi di waktu ini Ummu Salamah belum menjadi istrinya Nabi. Kemudian juga sahabat Utsman bin Affan. Kemudian disusul lagi oleh Ja'far bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, di pemberontakan pertama, ini orang-orang kafir ini kecolongan. Mereka sudah berusaha bagaimana menggagalkan ini orang jangan sampai berangkat. Tapi karena mereka terlalu lambat, 12 orang ini sudah naik kapal dulu. Nah, akhirnya ya sudah dilepas. Kemudian yang berikutnya nyusul lagi sebanyak 83 orang. Ini masih laki-lakinya. Belum lagi ada anak bayi dan perempuan. Yang jumlahnya banyak, mungkin hampir 100. Waktu itu yang menyusul yang berikutnya. Ya ini kejar sama orang-orang kafir sampai ke tempatnya aja. Hingga akhirnya hijrah lainnya. Fi hadhihi sanah matat Sumayyah Ummu Ummar bin Yasir wa hiya awwalu syahidah di Islam. Dan di tahun ini meninggal seorang wanita sahabiah bernama Sumayyah. Nabi punya sahabat bernama sahabat Ammar. Ammar punya bapak namanya Yasir, punya ibu namanya Sumayyah. Nah, Ammar ini kalau kita sering punya Ammar bin Yasir, termasuk sahabatnya Nabi. Ammar ini, Sumayyah dan Yasir ini itu adalah budaknya si Abu Jahal. Budaknya siapa? Abu Jahal. Ketika
Bayangkan, si Abu Jahal tahu si Yasir, si Sumayyah, si Ammar ini kok sering pergi sama Muhammad. Ini kok sering dele-dele ketemu Muhammad. Ternyata ketawa baunya ini. Oh, ini orang ikuti agamanya Muhammad. Akhirnya di siang-siang hari ini Sumayyah sama Yasir dipentang di tengah gurun pasir. Bayangkan, gurun pasir sana itu kalau siang pasirnya itu panas, meletek. Bayangkan. Apalagi kalau pasirnya itu yang pasir-pasir halus itu. Ya. Kayak kita kalau jalan di aspal jam 12 siang, ya itu pasir kayak gitu rasanya. Panas sih mau bilang gitu. Panas sih kok. Itu bayangkan, dipentang di situ, ya kan? Gak pakai apa-apa, dipentang di situ. Maka di waktu itu ketika oleh Abu Jahal diminta mengaku, dan dia mengaku. Ya, akhirnya di waktu itu Sumayyah ditusuk, ditombak dari kelaminnya, dan tembus sampai mulut Sumayyah. Dan di waktu itu disaksikan oleh Yasir, suaminya dan juga anaknya. Dan waktu itu sudah si Yasir juga dibunuh juga. Maka di waktu itu Rasulullah mengatakan, ya Yasir, Allah telah menjanjikan kepada kedua orang tua musuh. Ya Yasir, Allah sudah tunggu ini dudukmu dan abahmu di surga. Maka Nabi mengatakan, maka para ulama mengatakan kematian Sumayyah adalah pertama kali syahidah di jalan Islam. Jadi siapa yang syahid pertama kali di jalan Islam? Sumayyah. Siapa? Ibunya Ammar bin Yasir. Jadi memang benar-benar nggak main-main, nyawa taruhannya. Begitu juga sahabat Bilal. Ketika sahabat Bilal diminta mengakui, diminta kembali, dia mengatakan di tengah-tengah gurun pasir diterletakkan Bilal, kemudian dikasih batu yang besar, ditimpa batu yang besar sampai seperti itu. Ada benar-benar disiksa, benar-benar ditekan, benar-benar disakiti, bahkan nyawa taruhannya. Kalau sekarang hadirin, kita sudah enaknya. Mungkin kalau kita hidup zaman Nabi, nggak yakin kita ini Muslim. Kalau nggak yakin, nggak ada anak berdoa lagi Abu Lahab ya saja. Orang selamat yakin. Kita kena domelis benar. Beler terus nangis. Kemudian delok ini ngarep Abu Lahab gue pedang. Kataan bolo keinginan pusat ya kan. Wah, alhamdulillah. Jangan harus bersyukur itu sudah di zaman ini Islam sudah berkembang, Islam sudah hebat, Islam sudah makmur, Islam sudah jaya. Kemudian bisa minat nubuwah. Di tahun ke-6 dari kenabian aslama Hamzah ibnu Abdul Muttalib ammihi radhiyallahu anhu. Nah, ketika mulai masuk di tahun ke-6 Hijriah, Islam mulai tampil. Islam mulai menunjukkan siungnya. Sebab apa? Masuk ke dalam Islam orang-orang yang dikatakan singa di zaman itu. Bagi orang-orang kafir, mereka adalah singa. Tidak sembarangan orang berani kepada singa-singa seperti itu. Berarti Nabi selama berapa tahun? Secara diam-diam seperti itu 5 tahun. Bukan waktu yang sebentar, itu 5 tahun makan. Ketika masuk di tahun ke-6 daripada kenabian, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Wakana azufata fi Quraisy wa ashadda syaqimah fa'azza bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffa anhu Quraisy qalilan. Maka Hamzah ini terkenal orang yang paling kendel di zaman itu juga, termasuk salah satu orang yang kendel, pantang menyerah. Bahkan ketika orang tahu Hamzah sekarang ngikutin agamanya Muhammad, orang-orang mulai apa? Waduh, urusan dulu. Saya urusannya Rabi Muhammad tapi Hamzah ya. Nek Muhammad diseneni di oleh-oleh mesem. Nek Hamzah saya mesem pedani. Saya mesem apa? Pedani. Nek saya mesem wajah ya nopo pedani saya mesem iki. Wah, pikir-pikir orang yang apa? Namanya adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu.
salah satu kisah, ya, kisah daripada masuk Islamnya sahabat Hamzah radhiyallahu anhu. Dikisahkan suatu saat sahabat Hamzah ini sedang pergi berburu. Jadi sahabat Hamzah ini hobinya berburu, keluar ya, bawa pedang, bawa tombak berburu, bukan engine, gitu. Nah, hobinya apa? Berburu. Pulang-pulang berburu, ada orang yang lapor, wahai Hamzah, keponakanmu bernama Muhammad tadi habis dimaki entek amoh beabilah. Salah baca. Dimaki entek amoh bisa. Besok beabi Jahal. Langsung di waktu itu Abi Jahal, Hamzah itu biasanya kalau orang berburu ada olah doa. Waktu itu langsung selesai. Olah melihat di situ ada Abi Jahal lagi majelis. Lagi apa? Majelis nongkrong. Ini bahasanya Arab majelis. Ana majelis. Nek majelis ini bahasa ilmu, nek majelis ini kalam. Majelis ini ngomong-ngomong sing ora ono jubrunge, ya sampean ngopi marang kopi lho. Bahasa itu ya. Nah, ini jenenge majelis. Akhirnya datang. Tanya, iya Abi Jahal, apa benar kamu tadi habis maki-maki Muhammad? Benar. Ya Abi Jahal tahu ya. Sekarang aku ini ada di agamanya Muhammad. Maksud apa sih ngomong? Kalau sekarang kamu berani lagi macam-macam, urusanku sama aku. Langsung macam. Ini semuanya itu. Itu dolanannya orang main-main, berburu begini. Orang golek pitik, orang golek manyuk, golek macan. Main macan Abi Jahal lawannya. Kemudian juga di zaman itu juga masuk Islamnya sahabat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab ini ada hubungan sama Abi Jahal, keponakan. Jadi Umar bin Khattab ini keponakannya Abi Jahal. Kerungu Abi Jahal ini mari di sini Hamzah orang timo. Akhirnya pulang ngambil pedang. Saya digoreng orang sini Hamzah. Saya digoreng Rasulullah. Terus nyari pedang. Itu Umar. Terus mabuk, gua pedang terus bar. Ya. Boleh zaman dulu khamar minum semua. Sahabat itu sebelum masuk Islam. Masya Allah. Tapi kalau di sampean, itu sampean di sana kabeh. Itu betul saya Hamzah berbeda. Kamu salah seorang sahabat yang tapi keislamannya masih diam. Kita ini nanti gimana nih Rasulullah. Kita ini sampai nenek di mari. Aku nih makin boleh Muhammad. Sampai keluar bawa pedang nyari Muhammad. Orang-orang yang sampai. Berapa? Sampai yang gue keluar dari dunia Muhammad tuh, kok malah sampai gue Muhammad sedikit. Siapa keluarga itu? Tapi sampean Fatimah, ibu Juni ini loh. Nggak iya, balik badan namanya Fatimah binti Khattab, sampai di sana Fatimah sama suaminya lagi belajar ngaji karena sobat Burdil Arab. Jok Fatimah, sobat Burdil Fatimah langsung ngewel. Dia kata Umar mati lagi. Awet dulu lagi. Mati. Akhirnya lainnya mau sobat langsung gede. Buka sama Fatimah. Ada apa saudara? Kamu lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Bohong. Saya dengar tadi kamu lagi baca sesuatu. Enggak lagi ngapa-ngapain. Suaminya Fatimah bilang semua.
Gitu. Tadi kamu baca apa? Bawa ke sini. Enggak, benar enggak ada. Fatimah tempat ini. Sampai berbeda. Satu pukulannya sudah. Kira-kira tangan. Langsung di waktu itu setelah pukul adiknya Fatimah, saya langsung ke situ. Terus kemudian adiknya, iya benar. Saya mengikuti agama yang mana? Terus mau apa? Kamu bunuh saya? Silahkan. Apa yang tadi kamu baca? Yang aku baca adalah sahifah, lembaran wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba berikan kepadaku. Ada saatnya kamu harus mati besar dulu, karena kamu di dalam tubuhmu najis. Kamu banyak bersentuhan dengan perkara yang najis, mandilah besar dulu. Setelah itu saya apa dibilang yang mandi, habis. Terus saya tahu lagi gimana? Ya, aku mau kamu janji. Apa janjinya? Kamu janji tidak akan membuang, tidak akan pernah merusak, tidak akan pernah mengambil ini tadi. Kamu akan mengembalikannya padaku. Ya, aku janji. Diberikan sama aku. Dibaca sama orang berkata, Toha ma'anzalna alaika Qur'an litashqa Qur'an itu. Ketika dibaca ayat itu lagi, betul hatinya selama berkata waktu itu. Waktu itu saya awal mengatakan di mana Muhammad. Saya ingin ketemu sama Muhammad. Mau apa kamu sana? Saya ingin ngobrol sama Muhammad. Kemudian khotbah keluar. Ketahui, kemarin ini saya baru minta Rasulullah doa. Doa apa? Rasulullah doa, Allahumma ayyidil Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab atau dengan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini. Kalau tidak dengan Umar bin Khattab, dia dengan Abu Jahal. Maka di waktu itu Khobar menyaksikan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang yang awal yang mau membunuh Rasulullah, bukan. Akhirnya diantarin sama Khobar. Ayo antarkan kita ketemu sama Muhammad. Nabi Muhammad sedang di daerah di rumah di daerah dekat Bukit Sofa. Ada tempat bahasanya apa? Tempat kumpul-kumpul rahasia, ya, markas rahasia. Ketika sampai di sana, lagi kumpul, ada juga Sayyidina Hamzah. Siapa? Umar bin Khattab. Sehingga itu langsung nanya, ya Allah, iya. Laporan Kanjeng Nabi. Siapa yang datang? Umar bin Khattab. Hamzah langsung mati. Rasulullah, kalau dia macam-macam, saya yang penggal kepalanya. Ini singa ketemu singa ya. Dan jenengnya tidak usah Rasulullah, saya yang mati. Lo jual gue beli. Lo jual gue beli. Kata Rasulullah, tenang aja. Biarkan Umar bin Khattab masuk. Umar masuk. Ketika masuk Rasulullah mati. Sabdanya Rasulullah, kalau kepada Umar bin Khattab, Umar yang awalnya tegas, langsung apa? Lemes. Aku melihat engkau datang ke sini bukan karena sesuatu yang jelek baru. Apa yang engkau inginkan? Ya Rasulullah, saya ingin mengimanimu, masuk ke dalam agama. Nah, ini yang awal masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka satu tempat semuanya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan inilah awal permulaan daripada Islam itu muncul secara berani terang-terang. Maka Umar waktu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita harus sembunyi diam-diam? Engkau sekarang punya Hamzah dan punya Umar. Biarkan engkau, ayo kita keluar bersama-sama. Biar Hamzah di depan, Umar di belakang. Selesai. Datang ke Masjidil Haram, langsung deklarasi macam-macam. Belakang Umar, depan Hamzah. Siapa sih mati? Mundur kabeh. Nah ini.
Ini termasuk kehebatan perjuangan Rasulullah SAW. Udfa' billati hiya ahsan. Rasulullah selalu membalas segala sesuatu dengan kebaikan. Maka orang-orang yang awalnya berniat jahat kepada Nabi, pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala ubah hatinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbaka ala ta'atik. Tsabbit qalbi ala din. Maka Nabi sudah mengajarkan, sebarlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan nanti kita berharap orang itu jadi baik karena kita nggak usah. Pokoknya kita ngajak baik. Masalah orang itu jadi baik, nggak baik, itu nanti Allah yang ngatur. Kalau kita gerak, tujuannya biar orang itu jadi baik, saya yakin dengan paling cuma seminggu, 2 minggu, sebulan berhenti. Karena apa? Tidak semudah yang kita bayangkan untuk berjuang itu jadi baik. Maka teruslah kita ngajak orang jadi baik, sebar kebaikan, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Allah kasih gampang, Allah kasih berkah, insya Allah kasih manfaat. Allah lihat, oh ini orang sudah sungguh-sungguh, oh orang ini niatnya baik, oh orang ini sudah karena aku berjalan. Bismillah, insya Allah. Maka niatkan kita hadir di tempat ini ingin merubah diri kita yang belum baik jadi baik, yang sudah baik biar tambah baik. Dan ilmu-ilmu ini jangan berhenti di majelis ini, jangan berhenti di majelis ini. Pulang kasih tahu, pulang sebarkan lewat medsos, lewat cerita, lewat apapun, sampai walaupun hanya ada 1 orang, ketika orang itu mendengarkan, maka panjenengan nambah ilmu, nambah pahala. Apalagi orang itu sampai tersentuh, akan menambahkan pahala kita semua. Insya Allah kita semua yang hadir Allah takdirkan min ahli ta'at, Allah takdirkan min ahli khair, Allah takdirkan min ahli istiqamah. Insya Allah semuanya kita doakan teman-teman kita, saudara kita, kerabat kita, Allah jaga, Allah lindungi, Allah sembuhkan penyakitnya, kabulkan hajarnya, lancarkan rezekinya, mudahkan urusannya, sembuhkan penyakitnya. Bijahi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah idza ghafara yaghfiru an dhunubina wa anna Allah ya'funa anna wa anna Allah yaghfir lana wa anna Allah yahfad lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan li ahlina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li awladina wa li zawjatina wa li 'amatil muslimin bi jahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi surah al-Fatihah. Semoga cerita-cerita yang tadi daripada riwayat-riwayat yang ada menambahkan kita semakin semangat untuk mengenal Rasulullah, semakin semangat mengenal ajarannya Allah, semakin semangat dalam mengenal Islam, dan semoga kita bisa merasakan sejuknya majelis ini, sejuknya majelis fikir, sejuknya majelis maulid. Karena itu yang mahal hadirin, itu yang paling mahal. Banyak orang hadir maulid sudah tahunan, mungkin puluhan tahun, tapi belum bisa merasakan sejuknya sebuah majelis. Sungguh rugi, sungguh. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa kalau Allah hijab kita dari merasakan nikmatnya rohaniyatan majelis ini? Kenapa? Kan aneh. Orang udah ngaji tahunan kok nggak bisa merasakan, nggak tambah baik, itu kan lucu. Harusnya kan tambah baik lah. Yang membedakan kita sama yang nggak hadir apa ya kan di situ. Yang hadir kita nggak bisa malah. Maka saya sering mengatakan, kalau hadir majelis ini, kita jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk dengan hal-hal seperti itu. Kita berusaha khidmah di sini. Karena insya Allah dengan usaha kita berusaha khidmah di sini, berusaha fokus, nanti Allah kasih kelezatan walaupun setetes daripada manisnya madu majelis ini. Insya Allah. Ya, makanya sungguh rugi dan sungguh rugi. Kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesempatan menjadi hambanya yang bisa merasakan nikmatnya majelis ilmu, nikmatnya majelis zikir, nikmatnya majelis maulid Nabi Muhammad SAW.
Sebelum saya tutup ada satu kisah. Ini kisah ini istimewa. Kemarin ini saya hadir di salah satu pengajian. Pengajian ini kalau kita katakan pengajiannya yang datang ya anak-anak lah, anak-anak. Saya mau tanya, anak-anak apa ini berpendidikan atau enggak berpendidikan? Hah? Pendidikan enggak? Terawat enggak? Rata-rata mereka kurang sisanya. Mereka enggak ada pendidikan yang baik. Mereka mungkin enggak sholat, wala puasa, wala zakat, wala wis kabeh tinggal. Wala hadar, wala mihadar, wala. Bayang. Tapi ketika itu saya datang di sana sebagai penerjemah salah satu tamu yang datang dari luar negeri. Ketika maulid itu dimulai, tidak ada satupun dari mereka yang megang HP. Tidak ada satupun dari mereka yang sibuk pegang HP. Tidak ada satupun dari mereka yang pegang rokok. Tidak ada satupun kecuali pandangannya ke dalam majelis ini, dari panjang. Kemudian istimewanya lagi, ketika asrama dimulai, semuanya hampir semuanya nangis. Tangisan suara sangat kencang. Mau yang laki, mau yang perempuan, bahkan sebagian mereka pun bisa. Saya berpikir, ya Allah, mereka ini yang dikatakan anak pang, mereka yang dikatakan nggak punya pendidikan, mereka yang dikatakan jauh dari agama, bahkan nggak ngerti agama, mereka bisa menangis dalam majelis Nabi Muhammad. Nah, awake dhewe kapan bisa ngomong? Awake dhewe lambene rapi-rapi, kopi akeh, sarunge gonta-ganti, majelis yang bendino, ora tahu. Urun ini sorry bisa ngomong. Kenapa kok mereka bisa atau nggak bisa? Nah ini PR. Ini PR buat kita. Jangan-jangan Allah mahjub sama kita. Jadi belum tentu secara zahir baik, secara hati baik. Allah bilang, aku nggak lihat pakaianmu, aku nggak lihat zahirmu, aku lihat hati. Mereka yang secara zahir lebih jelek daripada kita, tapi hati mereka khusyuk, tapi hati mereka ikhlas, tapi hati mereka sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin lantaran tangisan-tangisan itu budaya Allah turun. Ya. Dia mungkin masih jelek, tapi mungkin lantaran tangisan-tangisan mereka itu budaya mereka turun. Mereka bisa sadar. Kamu tuntut kemungkinan. Dan sedangkan kita yang sholat 5 waktu bisa saja ditutup akhir hayat kita dengan berbersama. Nabi mengatakan ada orang beramal soleh, terus beramal soleh. Ketika di akhir usianya dia bermaksiat dengan yang benar, maka meninggal sosok. Dan ada orang pula yang dia itu melakukan banyak dosa, tapi di akhir hayatnya dia sadar, dia bertobat, memperbaiki diri, meninggal dalam keadaan husnul. Maka jangan kita merasa diri kita lebih baik. Oh, saya sudah hadir puluhan tahun, Bib. Gak jamin sampai puluhan tahun husnul khotimah. Gak jamin sampai puluhan tahun masuk surga. Yang menjamin itu adalah bagaimana kita berbagi kita, sikap kita, akhlak kita, ibadah kita, bagaimana cara pandang kita kepada orang lain. Oleh karena itu baginya dengan Allah. Saya berharap ya harusnya kita yang hadir ini bisa lebih baik dari mereka ya. Karena dalam segi semuanya kita terdepan seharusnya, tapi kenyataannya berbeda. Hati mereka bisa menangis seperti Rasulullah, tapi hati kita mungkin sampai sekarang belum bisa menangis seperti Nabi Muhammad SAW. Maka kita kenapa masalahnya? Sehingga cara ini mungkin kita masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Mungkin kita merasa itu di luar lain, tapi perlu kita perbaiki. Insya Allah majelis ini kita berharap jadi majelis yang baik, bisa menjembatkan kita untuk nyambung kepada Allah, untuk mengenal kepada Rasulullah, bisa merasakan lezatnya hubungan dengan Allah, lezatnya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijahi Rasul, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta Fatihah khususkan kepada Habib Umar Baharun. Habib Umar Baharun ini kakaknya Habib Qadir Baharun. Yang Habib Qadir tahu ya? Biasanya ini makhluk. Habib Qadir nyata Habib Umar ini sedang dirawat di rumah sakit. Beliau sedang sakit, minta doanya semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, karena Allah berikan afiat selamat di jalan Rasul Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iya yang aku iya muslim surat muslim surat al-Lina al-Alif 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 menurut buat empat sekian dari saya. Assalamualaikum.